Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Nur Fitri Anasari. Selama 7 menit ke depan, kali ini saya akan sharing tentang gangguan kegelisahan sosial atau biasa disebut sebagai fobia sosial. Di sini saya menggunakan referensi dari sebuah online book yang berjudul Panduan Mengatasi Stres bagi Remaja karya Nicola Morgan pada halaman 223. Oke, sebelum pembahasan ada sebuah kisah. Ada seorang wanita yang bekerja di sebuah kantor yang mana kantor tersebut sempat mengalami permasalahan. Nah, wanita ini memiliki sikap yang disiplin, jujur, dan juga taat dalam bekerja. Namun, sayangnya wanita ini memiliki sifat yang pemalu, penakut, dan juga pendiam. Suatu hari dia mendapat informasi bahwasanya dia akan dipanggil oleh manajer baru dari kantor tersebut. Nah, mendengar informasi tersebut, wanita ini takut. Apalagi dia kan seorang pemalu nih. Dia takut dia akan ditanyai soal permasalahan yang terjadi di kantornya. Dia kepikiran gitu. Bahkan sebelum tiba bertemu dengan manajer beserta para atas-atasannya itu, dia sempat badannya itu gemetar, jari jemarinya juga bergetar, gugup, keringat bercucuran, dan bahkan dia sempat untuk memikirkan alasan bagaimana caranya untuk menghindari hal ini. Karena memang saking takutnya, gitu, sampai gemetaran, sampai keringat, seperti itu. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih apa makna dari gangguan kegelisahan sosial ini setelah mendengar dari kisah tersebut? Perasaan takut atau gugup sebelum bertemu dengan orang banyak mungkin? Ya, itu betul sekali. Namun lebih tepatnya adalah rasa takut yang berlebihan yang amat sangat terhadap situasi sosial, hingga bisa membuat tubuhnya itu bergetar, berkeringat, serta keinginan untuk selalu menghindar dari hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya gangguan ini merupakan perasaan malu dan juga kesadaran diri yang berlebihan yang mana pada akhirnya bisa melumpuhkan. Nah, melumpuhkan di sini dapat diartikan sebagai ketika melakukan hal-hal yang penting untuk mencapai kesuksesan, dia ini selalu terhambat, selalu terhalangi gitu. Jadi susah untuk mencapainya. Lalu pada siapa sih gangguan ini dapat terjadi? Gangguan kegelisahan sosial bukan sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Tetapi gangguan ini umumnya terjadi ketika usia remaja. Mengapa remaja? Karena pada saat usia remaja, masa-masa tersebut adalah kita mengalami pertumbuhan. Mulai dari kesadaran diri, menemui keadaan-keadaan baru, mengalami keadaan-keadaan yang sebelumnya belum pernah terjadi, melakukan apapun sendiri, mengenal orang-orang baru, dan lain sebagainya. Namun ada satu persoalan besar yang mana menjadi penyebab seseorang ini mendapati gangguan kegelisahan sosial, yakni bullying. Akibat dari bullying ini akan membuat orang tersebut, orang yang mengalami gangguan kegelisahan ini akan membuat seseorang itu menarik dirinya dari suatu lingkungan yang mana kemungkinan membuatnya diejek atau dibully. Lalu apa sih yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan agar kita terhindar dari gangguan kegelisahan sosial? Yang pertama adalah yang harus kamu sadari bahwasanya kamu itu tidaklah sendiri. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Masih ada Allah, masih ada orang di sekeliling kita yang masih menyayangi kita, masih peduli dengan kita. Perihal tantangan, setiap orang pasti memiliki tantangannya masing-masing dengan porsinya masing-masing. Misalkan kamu mendapatkan tantangan yang cukup berat dibandingkan dengan yang lainnya. Itulah yang sudah Allah tetapkan untukmu. Jadi jangan khawatir bahwasannya setiap tantangan yang Allah berikan pasti ada hikmah di baliknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, gangguan ini bukanlah sepenuhnya kesalahanmu, karena gangguan ini bisa saja terjadi karena faktor keturunan. Lalu sehingga gangguan ini dapat diatasi dengan adanya dukungan dari orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah berusaha untuk melawan rasa takut, sehingga
kamu harus mencoba bahwasanya kamu itu berani, kamu bisa. Lawan rasa takutmu. Banggalah dengan apa yang sudah kamu capai. Berikan apresiasi dirimu. Dengan kamu bangga, dapat diartikan bahwasanya kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untukmu. Yang keempat, orang yang mengalami gangguan ini mungkin akan mengalami pola makan yang tidak teratur dan juga depresi pastinya. Sehingga sebisa mungkin untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencari bantuan orang lain, bercerita dengan orang lain, sharing bahwasanya kita itu tidak sendiri gitu. Ada orang lain yang masih mau mendengarkan kita. Yang kelima, mengikuti forum-forum online, karena dengan kita mengikuti forum-forum online, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengetahui bagaimana keadaan di luar, bagaimana kita mampu untuk mengatasi hal-hal yang mungkin sulit untuk kita atasi, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, yang perlu kita ingat adalah pertolongan tersedia untuk setiap keadaan. Kepada siapa kita memohon pertolongan? Fasta'id billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ada Allah yang akan membantu kita dalam mengatasi segala permasalahan. Bisa datang melalui perantara orang-orang terdekat kita, atau kita mendapatkan petunjuk. Sebelum sharing ini berakhir, ada quotes buat kalian semuanya. Dengarkan dengan baik-baik. Hatimu akan baik-baik saja saat kamu berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang bisa membuat dadamu sesak. Sekian sharing hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.